Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Irawan dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan MPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Pengenalan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah mata pelajaran yang berisi kompetensi-kompetensi yang mendasari penguasaan keahlian pekerjaan kantor dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dulu bernama Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau OTKP, merupakan salah satu cabang bidang keahlian bisnis dan manajemen, mempelajari tentang pengetikan naskah atau dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, penataan dan pengelolaan arsip, penanganan perjalanan bisnis, penanganan dana kas kecil, penyiapan pertemuan atau rapat, penanganan aplikasi, dan penanganan informasi melalui internet. Selanjutnya, pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara seefisien mungkin yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran. Fungsi mempelajari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. 1. Kita dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai strategi pesaing sehingga kita akan lebih mudah menghadapinya. 2. Berkurangnya penolakan kita terhadap perubahan karena kita telah mempersiapkan rencana atas perubahan tersebut. 3. Menciptakan kerangka kerja komunitas internal dengan orang lain. Tujuan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tujuan manajemen perkantoran menurut Gr. Terry dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control yaitu memberikan semua keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, kapan dan di mana hal itu diperlukan untuk pelaksanaan perusahaan secara efisien. Ruang lingkup manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ruang lingkup manajemen perkantoran mencakup seluruh aktivitas kantor dan sarana serta prasarana kantor. Adapun dampak positif dari perkembangan teknologi perkantoran. 1. Kualitas produk meningkat. 2. Kuantitas produk meningkat. 3. Standar mutu tertentu terpenuhi. 4. Keseragaman atau keragaman bentuk dan ukuran produk sangat akurat. Dampak negatif dari perkembangan teknologi perkantoran. 1. Sulit mencari tenaga kerja dengan kemampuan keterampilan tertentu. 2. Menambah pengangguran atau tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. 3. Pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Elemen 1. Bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah tiap rangkaian aktivitas yang memiliki keterkaitan serta saling kerjasama di dalam sebuah organisasi. Tentunya proses bisnis tersebut memiliki fungsi untuk membantu dalam mencapai beragam tujuan dari organisasi tersendiri yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut WSKI 2007, proses bisnis adalah kegiatan yang dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi. Davenport 1993, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Contoh proses bisnis dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. 1. Manufaktur. Tujuan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi peserta, staf pabrik, staf penjualan. Input pemesanan kembali, pemberitahuan pembuatan bahan baku. Output bahan jadi. 2. Penjualan. Tujuan untuk menjual barang ke pelanggan dan mengumpulkan uang dari penjualan. Peserta, staf penjualan, pelanggan, staf penagihan, gudang. Input pesanan penjualan, output faktur, kwitansi, dokumen pengiriman. 3. Pembelian. Tujuan untuk mendapatkan barang dari pemasok dan mengelola stok untuk dijual ke pelanggan dan menghindari kehabisan stok. Peserta, staf gudang, staf pembelian, staf penjualan, vendor. Input permintaan pembelian, pemesanan kembali, output pemesanan pembelian. Fungsi manajemen perkantoran. 1. Planning. Fungsi planning atau fungsi perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan.
Jadi, dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. 2. Organizing. Fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen perkantoran akan membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk melakukan tugas yang kelak diselesaikan. 3. Commanding. Fungsi pengarahan ataupun commanding dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah, maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. 4. Controlling. Controlling atau fungsi pengawasan dalam suatu manajemen perkantoran akan sangat dibutuhkan agar menjaga seluruh bentuk kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dari rencana, sehingga tujuan utama dari organisasi tersebut bisa tercapai. Selanjutnya, supply chain management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Supply chain management. Fungsi dari supply chain management adalah untuk mengonversi bahan baku menjadi sebuah produk jadi yang dapat dijual kepada konsumen akhir. Pada umumnya, fungsi utama dari supply chain management ini berhubungan dengan berbagai biaya fisik seperti biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Tujuan utama supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Prinsip supply chain management adalah sinkronisasi dan koordinasi kegiatan dengan arus barang atau jasa, baik di dalam maupun antar organisasi. 5R. 5R singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, merupakan suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang dikenal dengan 5S, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. 5R. Fungsi dari 5R, setiap perusahaan pasti mengharapkan suatu lingkungan kerja yang selalu bersih, rapi, dan masing-masing orang mempunyai konsistensi dan disiplin diri, sehingga mampu mendukung terciptanya tingkat efisien dan produktivitas yang tinggi di perusahaan. Manfaat dari menerapkan 5S adalah tempat kerja lebih efisien, menjadi luas dan lapang, sehingga semakin meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Tempat kerja menjadi lebih bersih, menata alat dan barang disesuaikan dengan tingkat kegunaannya, sehingga mampu membantu pekerjaan. Tujuan paling utama mengapa konsep 5R ini perlu diterapkan sebenarnya adalah untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi yang tinggi baik di tempat kerja, rumah, atau lainnya. Ketiga adalah merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkatan tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerjaan dari resiko kerja. Ketiga, tujuan keselamatan kerja terdiri dari 3, yaitu 1. Melindungi keselamatan karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 3. Memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien. Manfaat ketiga bagi pekerja. Di lingkungan internal perusahaan, karyawan dapat memahami bahaya dan resiko pekerjaannya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, bertindak dalam situasi darurat, serta melaksanakan hak dan kewajibannya berkaitan dengan peraturan K3. Fungsi K3 berperan
untuk jamin setiap tenaga kerja yang mendapat perlindungan dari kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Dasar keahlian MPLB elemen 2. Otomatisasi perkantoran. 1. Pengertian otomatisasi perkantoran. 2. Tujuan otomatisasi perkantor. 3. Manfaat otomatisasi kantor. 4. Pengguna otomatisasi kantor. 5. Dampak otomatisasi perkantoran. Pengertian otomatisasi perkantoran. Kata otomatisasi berasal dari bahasa Inggris automation yang berarti penggunaan peralatan otomatis, sedangkan arti otomatisasi dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata otomatis yang berarti belajar dengan sendirinya. Otomatisasi kantor sering disebut juga office automation. Menurut McLeod, otomatisasi kantor adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Pengertian otomatisasi perkantoran. Keputusan Materi Pendayang Unaan Aparatur Negara Nomor 13 Kep. M. Pan. 1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di lingkungan instansi pemerintah menggunakan istilah otomatisasi perkantoran sebagai kegiatan perkantoran elektronis. Electronic Office artinya keberadaan aplikasi perkantoran mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronik dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal. Asar Susanto mendefinisikan otomatisasi kantor merupakan aplikasi teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Tujuan otomatisasi kantor. 1. Menggabungkan penerapan teknologi. 2. Memperbarui proses pelaksanaan di pekerjaan di kantor. 3. Meningkatkan produktivitas dan efisien pekerjaan. 4. Meningkatkan komunikasi yang baik antar manajer. 5. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Manfaat otomatisasi kantor. 1. Membantu dalam menjalin relasi lebih baik oleh karena komunikasi secara langsung kapan saja di mana saja dapat dilakukan. 2. Membantu pemecahan masalah melalui efektivitas dan efisien komunikasi yang dilakukan akan dapat secara cepat masalah diklarifikasikan dengan selesaikan. 3. Semakin banyak yang lancarnya layanan bisnis, maka perusahaan akan semakin berkembang pesat yang akhirnya berujung pada pencapaian keuntungan. Pengguna otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakaian otomatis kantor, yaitu 1. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. 2. Profesional, yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian khususnya, misal pembeli wiraniaga dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. 3. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. 4. Clerical employee, pegawai administratif, melakukan tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. Dampak otomatisasi perkantoran. A. Dampak positif. 1. Penanganan informasi menjadi lebih mudah. 2. Kesalahan-kesalahan dapat cepat diselesaikan. 3. Bertambahnya kesempatan pekerjaan baru yang muncul. 4. Waktu kerja lebih cepat. 5. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 6. Pelayanan perkantoran lebih luas. B. Dampak negatif. 1. Ketergantungan terhadap mesin. 2. Timbulnya masalah kesehatan dengan adanya otomatisasi perkantoran. 3. Berkurangnya interaksi langsung dengan sesama karyawan. 4. Munculnya kebutuhan atau biaya lain akibat perkembangan teknologi yang selalu berubah. 5. Adanya perubahan teknologi akan memberi dampak pada adaptasi teknologi baru sehingga
dibutuhkan waktu untuk pelatihan terhadap sistem yang baru. Itulah penjelasan materi tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.